Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hari ini Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman diingatkan akan bahaya perpecahan yang mengancam di dalam persiaran hidup kita. Maka pentinglah bagi kita untuk senantiasa membangun komunikasi yang baik dan benar, dan senantiasa membawa saudara-saudari serta persiaran hidup kita di dalam doa, dan biarkanlah Tuhan berkarya di dalam usaha kita untuk mewujudkan keselamatannya di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, melalui salib yang dianggap kebodohan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, secara mengagumkan Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Justinus Martirmu pengetahuan yang mendalam mengenai misteri Kristus. Semoga berkat doanya tipu muslihat ajaran sesat dijauhkan dari kami, dan kami diteguhkan dalam pengakuan iman yang benar di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, Paulus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa sebagai orang beriman di tengah dunia seperti sekarang ini menjadi tugas yang berat. Tentu harus ada ketulusan dan keikhlasan serta kemauan untuk berkorban demi kemuliaan Tuhan di dalam persiarahan hidup kita. Kita harus mampu menjaga diri dan orang-orang yang dipercayakan di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena akan datang silih berganti. Mereka, seseorang yang mengatasnamakan agama, akan menarik dan juga mengajak kita untuk meninggalkan dia yang kita imani. Tetapi perlu kita sadari bahwa orang beragama belum tentu memiliki iman. Tetapi orang beriman pasti dia beragama dan di dalam hidupnya senantiasa membawa kedamaian. Maka sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa berhati-hati. Kita harus memperkuat diri kita dan juga komunitas kita dengan banyak berdoa, dengan banyak belajar, dan menimba iman dari sumber yang benar, yaitu yang ada di dalam kitab suci, dan juga apa yang ada di dalam tradisi, serta ajaran-ajaran yang berada di dalam magisterium. Kita diingatkan bagaimana kita sebagai orang beriman senantiasa belajar dari sang sumber kebenaran dan bukan dari para pemimpin yang palsu yang mengatasnamakan agama tetapi tidak beriman atas agama yang dipilih. Memang di tengah-tengah pasca kebenaran, seolah-olah apa yang dikatakan adalah benar, padahal yang dikatakan hanyalah luaran dari agama. Karena beragama yang terpenting adalah bertumbuh di dalam iman, dan semua agama selalu mengajarkan kebajikan, bukan suatu perpecahan, bukan menentang suatu perbedaan. Dalam kesempatan malam perjamuan terakhir, sebagai seorang imam agung, Yesus berdoa bagi para muridnya dan bagi setiap orang yang percaya berkat pengajaran dari sang murid, agar mereka senantiasa bersatu di dalam kuasanya, di dalam komunitasnya,
Karena di dalam persatuan, di dalam doa, dan di dalam hidup yang mengandalkan Tuhan, setiap segala usaha kita yang kita lakukan akan senantiasa menjadi berkat di dalam persiaran hidup. Dan juga di dalam doa, kita memiliki pengharapan akan keselamatan yang sudah Allah janjikan kepada Anda, saya, serta kita semua. Memang tidaklah mudah di dalam perjalanan hidup kita. Sebagai orang beriman, di tengah-tengah begitu banyak orang yang mengatasnamakan agama hanya untuk melanggengkan kekuasaan dan juga yang hendak mengamankan posisi mereka. Tetapi sebagai orang beriman, kita harus berani belajar, melihat realitas, jangan mudah dimanipulasi oleh kata-kata yang berbau agama. Karena seringkali kalau kita tidak dewasa, kita akan mudah terpancing untuk mengalami perpecahan. Kita akan mudah untuk emosi dan marah-marah tentang sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak berguna. Semakin beriman, semakin orang itu mengenal kasih Allah. Sebagaimana Justinus Martir yang mengajarkan kepada Anda dan saya, serta kita semua, bahwa di dalam doa, kita mampu melihat mana yang merupakan kebenaran dan mana yang merupakan penipuan. Semoga berkat Tuhan senantiasa selalu melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Agama akan menjadi candu yang membahayakan jika tidak disertai dengan pertumbuhan iman yang benar. Justinus Martir sudah mengajarkan kepada Anda dan saya serta kita semua bagaimana kita senantiasa berusaha untuk bertumbuh dan berkembang di dalam iman agar hidup kita senantiasa menjadi berkat. Jika itu terasa berat, bawalah di dalam doa, serahkanlah sisanya pada Tuhan, karena hanya dalam doa ada pengharapan akan kebenaran dan keselamatan yang sejati. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.